Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Mike Tyson dalam memeluk agama Islam. Selain kisah legendaris di ring tinju, cerita menarik lain yang disorot dari kehidupan Mike Tyson adalah perjalanan religius sang mantan juara dunia kelas berat ini. Si leher beton merupakan legenda tinju dunia yang sampai saat ini masih eksis di hati penggemarnya. Fans Tyson seperti tak peduli dengan 6 kekalahan yang pernah diderita idola mereka, termasuk dari James Buster Douglas, Evander Holyfield, dan Lennox Lewis. Sosok petarung buah sederhana dengan celana pendek hitam yang simpel dan bermodal pukulan mematikan adalah bayangan yang terngiang-ngiang di benak fans Tyson dan penggemar olahraga tinju. Tyson mengawali karir dengan cemerlang saat usia masih 18 tahun. Kemampuan menjatuhkan lawan dalam waktu singkat hanya dalam 1 atau 2 ronde membuat sosok Tyson mendapat julukan Kid Dynamite. Karir Tyson pun menanjak. Tyson meraih 27 kemenangan dan meraih gelar pertama pada usia 20 tahun. Juara petinju kelas berat termuda ketika memukul jatuh musuhnya Trevor Berbick tahun 1986. Setelah meraih berbagai kemenangan muda hingga tahun 1989, Tyson merasakan kekalahan pertama dalam pertarungan ke-38 ketika bertemu Buster Douglas pada tahun 1990. Karir Tyson tak lentas redup. Selepas kehilangan gelar kelas berat WBA, WBC, dan IBF karena Tyson masih mampu meraih kemenangan lain hingga tahun 1991. Si leher beton lantas kembali bertemu dengan permasalahan hukum seperti yang pernah ia alami ketika remaja. Kali ini kasusnya lebih berat, tak cuma perkelahian, melainkan pemerkosaan terhadap seorang ratu kecantikan berusia 18 tahun. Sampai akhirnya 26 Maret 1992, Tyson dinyatakan bersalah dan dihukum selama 6 tahun penjara. Meski sudah berusia 25 tahun, Tyson dimasukkan ke penjara remaja di Indiana Youth Center pada April 1992. Di dalam penjara, menurut New York Times, Tyson berkenalan dengan agama Islam melalui Muhammad Siddiq. Bahkan, atlet bola basket Hakeem Olajuwon menyebut Tyson tak hanya berkenalan, namun sudah menjadi pengikut Nabi Muhammad pada saat itu. Dia memeluk Islam. Saya melihat komitmennya. Dia mengutip berbagai ayat dari Al-Quran yang berlaku untuknya. Dia berbicara tentang Hamzah, seorang pejuang besar yang hidup pada zaman Nabi Muhammad, tutur sang pembasket. Pernyataan mengenai Tyson yang berpindah keyakinan juga dituturkan seorang pelatih tinju, Eddie Mustafa Muhammad, yang kerap mendatangi pemilik gelar juara dunia kelas berat termuda ketika di penjara. Muhammad menyatakan Tyson lebih tenang saat itu. Islam memberikannya tujuan. Nama Malik Abdul Aziz dan Malik Sabas sempat muncul sebagai nama baru Tyson sebagai mualaf. Tyson pun keluar penjara dengan tampilan yang baru. Sebuah kopiah putih menutupi kepalanya. Tyson lantas menuju masjid di dekat penjara dan menyatakan bahwa dirinya saat ini memeluk agama yang sempurna, yaitu Islam. Kala itu Tyson keluar dari penjara disambut media dan banyak orang, termasuk Muhammad Ali, legenda tinju dunia sebelumnya yang lebih dulu memeluk Islam. Saya sangat bersyukur menjadi seorang muslim. Allah tidak membutuhkan saya yang membutuhkan Allah. Islam mengajarkan saya rendah hati, ungkap Tyson. Tyson pun kemudian menyempurnakan keislamannya dengan mengunjungi Ka'bah, kiblat sholat umat muslim sedunia. Di tengah masa umroh tersebut, Tyson pun tak kuasa menahan rasa haru lantaran pengalaman spiritual yang luar biasa ketika mengunjungi masjid di kota suci Mekah dan Madinah. Saya berharap menikmati momen spiritual ini, ungkap Tyson. Saya tidak bisa menghentikan tangis ketika saya mengetahui saya berada di salah satu taman surga di Masjid Nabawi, kata Tyson. Perjalanan si leher beton pada waktu itu didukung Asosiasi Dakwah Kanada atau CDA. Demikian kisah Mike Tyson dalam memeluk agama Islam. Sampai jumpa di video selanjutnya. Petik hikmah dari video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.